Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi guys, meet me again. I'm Mufida in my new video. Let's learn science together. Oke, di video sebelumnya kita sudah membahas mengenai proses pembelahan sel. Ada mitosis, ada meiosis. Kemudian kita juga sudah belajar tentang bagaimana proses pembentukan sperma dan pembentukan ovum. Nah, dari satu spermatogonium akan menghasilkan 4 buah sperma. Sedangkan dari satu buah oogonium akan menghasilkan 1 buah ovum. Itu artinya jumlah sperma hasilnya akan jauh lebih banyak dibandingkan jumlah ovum. Nah, untuk hari ini dan di video kali ini kita akan membahas mengenai struktur, organ, beserta fungsinya dari sistem reproduksi wanita dan sistem reproduksi laki-laki, beserta penyakit dan kelainannya. Di sini juga kita akan membahas mengenai bagaimana proses menstruasi itu terjadi, kemudian bagaimana proses fertilisasi dan proses kehamilan. Jadi ditonton sampai selesai ya, karena di setiap akhir video akan ada kuis yang harus kalian kerjakan. Kita mulai dari organ reproduksi laki-laki. Ini adalah gambar dari anatomi organ reproduksi laki-laki. Dari yang paling luar, di paling luar itu ada penis, kemudian ada skrotum, kemudian ada testis, lalu ada epididymis, kemudian dari epididymis ada saluran vas deferens, kemudian menuju ke vesicula seminalis, selanjutnya dari vesicula seminalis akan menuju ke kelenjar prostat, lalu setelah dari kelenjar prostat akan menuju ke saluran yang ada kelenjar bulba uretralisnya, yang selanjutnya ada uretra yang ada di dalam penis. Nah, sekarang kita akan membahas satu persatu dari fungsinya. Jadi, organ reproduksi laki-laki dibedakan menjadi 2. Ada organ reproduksi luar dan organ reproduksi dalam. Organ reproduksi luar yang pertama adalah penis. Jadi, penis ini berfungsi sebagai alat kopulasi. Jadi, dia berfungsi ketika akan memasukkan sperma ke dalam organ reproduksi wanita. Kemudian yang kedua ada skrotum yang fungsinya menjaga suhu testis tetap optimum untuk kehidupan sperma. Kemudian organ reproduksi bagian dalam. Yang pertama adalah testis yang fungsinya untuk menghasilkan sperma dan hormon testosteron. Kemudian ada epididymis yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara dan pematangan sperma. Kemudian yang ketiga, ada vas deferens yang berfungsi sebagai saluran kelanjutan dari epididymis. Jadi dia akan menyalurkan sperma dari epididymis menuju ke kelenjar reproduksi yang pertama, yaitu vesicula seminalis. Nah, vesicula seminalis berfungsi untuk mensekresikan cairan fruktosa untuk energi spermatozoa. Nah, vesicula seminalis ini menyumbang 60% cairan pada air mani. Kemudian kelenjar reproduksi yang kedua adalah kelenjar prostat yang berfungsi untuk mensekresikan cairan fosfolipid berwarna abu-abu keputihan yang berfungsi untuk menetralkan asam. Dan yang terakhir adalah kelenjar Cowper yang berfungsi untuk mensekresikan cairan alkalis untuk menetralkan urin yang tersisa pada kandung kemih. Kemudian yang terakhir adalah uretra yang ada di dalam penis yang berfungsi sebagai saluran terakhir sperma dan urin. Kemudian yang selanjutnya adalah
gambar perbesaran dari anatomi testis. Jadi di testis terjadi pembentukan spermatozoa atau dikenal sebagai spermatogenesis. Di mana terjadinya? Jika kita perbesar, ada bagian yang disebut sebagai tubulus seminiferus yang di dalamnya ada sel-sel Sertoli. Disinilah tempat terjadinya pembelahan sel spermatogonium. Selanjutnya adalah organ reproduksi pada perempuan. Ini adalah gambarnya. Jadi pada organ reproduksi perempuan ini ada vagina, kemudian serviks, selanjutnya ada uterus atau rahim, kemudian ada tuba Fallopi, dan yang terakhir ada ovarium. Kita lihat satu persatu ya fungsinya. Yang pertama adalah vagina dan leher rahim atau serviks yang merupakan organ reproduksi bagian luar yang berfungsi untuk alat kopulasi, yaitu untuk menerima sperma dari saluran reproduksi laki-laki dan sebagai jalan keluarnya bayi. Yang kedua adalah rahim atau uterus. Nah, rahim atau uterus ini mempunyai fungsi sebagai tempat berkembangnya janin. Rongga rahim dilapisi oleh jaringan endometrium yang akan luruh jika tidak terjadi fertilisasi atau pembuahan. Kemudian, ada saluran telur disebut juga sebagai oviduk atau tuba Fallopi. Disinilah tempat terjadinya fertilisasi. Nah, di bagian ujung oviduk yang di dekat dengan indung telur, ada bagian yang melebar yang disebut sebagai fimbria. Fungsinya adalah untuk menangkap sel telur yang akan keluar dari ovarium. Kemudian ada ovarium atau indung telur yang berfungsi sebagai tempat pembentukan ovum dan hormon estrogen. Selanjutnya ini adalah gambar dari perbesaran ovarium. Di sini ditunjukkan bagaimana pembentukan ovum itu terjadi atau proses oogenesis yang sudah dijelaskan di video sebelumnya. Dimulai dari hipotalamus yang mengeluarkan GnRH atau gonadotropin releasing hormone yang merangsang kelenjar pituitari atau kelenjar hipofisis untuk mensekresikan FSH yang akan dibawa darah menuju ke ovarium. FSH atau follicle stimulating hormone akan merangsang beberapa folikel selama 7 hari pertama untuk tumbuh dalam waktu yang bersamaan. Di waktu yang bersamaan, ovarium akan mengeluarkan estrogen yang akan merangsang penebalan endometrium, sehingga endometrium akan siap jika terjadi kehamilan. Pada hari ke-7, folikel akan berhenti tumbuh kecuali satu, yang akan terus berkembang bersama sel telur di dalamnya. Pada hari ke-12, folikel mengeluarkan estrogen dalam jumlah banyak ke dalam aliran darah. Ketika estrogen mencapai hipotalamus dan pituitari di otak, maka kelenjar pituitari anterior
akan melepaskan LH ke dalam aliran darah. Pada hari ke-14, LH mengakibatkan lonjakan perkembangan folikel secara tiba-tiba, tepat sebelum ovulasi ketika telur dilepaskan dari folikel. Folikel ini mengeluarkan zat kimia yang menyebabkan tuba Fallopi mendekati dan mengelilingi folikel. Folikel membengkak hingga terbuka dan sel telur pun keluar ke dalam rongga perut. Fimbria akhirnya merespon dan menangkap sel telur tersebut. Silia di permukaan fimbria akan membawa sel telur ke dalam tuba Fallopi. Dan memulai perjalanan sel telur yang akan memakan waktu kurang lebih 5-6 hari melewati saluran tuba Fallopi dan akhirnya sampai mencapai rongga uterus. Folikel yang telah matang tadi disebut sebagai folikel de Graaff. Sementara itu, ketika folikel de Graaff sudah pecah, folikel akan mengalami perubahan yang drastis, sehingga menjadi badan kuning atau disebut sebagai corpus luteum, yang akan mengeluarkan progesteron, yang akan mempertahankan endometrium, sehingga ketebalan endometrium akan terjaga. Siklus menstruasi berlangsung selama kurang lebih 28 hari, dimulai pada hari pertama sampai hari ke-7 yang merupakan fase menstruasi, dan dilanjutkan dengan fase folikuler dan pembentukan endometrium pada hari ke-7 sampai hari ke-13. Pada fase ini, endometrium akan terus-menerus menebal sampai akhirnya siap untuk menerima zigot yang telah dibuahi. Keadaan ini akan berlangsung sampai hari ke-28. Jika sampai hari ke-28 ovum tidak dibuahi, maka corpus luteum akan berubah menjadi corpus albicans yang tidak bisa mengeluarkan progesteron dalam jumlah yang banyak. Akibatnya, endometrium akan meluruh dan fasenya akan kembali kepada fase yang pertama, yaitu fase menstruasi. Berikut adalah gambar grafik dari siklus menstruasi. Yang pertama adalah grafik pembentukan folikel, kemudian yang kedua ada grafik yaitu grafik perubahan hormon, dan yang terakhir adalah grafik pembentukan endometrium. Jika sebelumnya kita menjelaskan kemungkinan ketika tidak terjadi pembuahan, maka apabila terjadi pembuahan sperma berhasil menembus ovum, maka posisi corpus luteum yang menghasilkan progesteron akan digantikan oleh plasenta dengan mengeluarkan hormon HCG. Fertilisasi dimulai ketika sperma berhasil masuk ke dalam dinding ovum yang akan membentuk suatu zigot. Kemudian zigot akan mengalami pembelahan yang disebut sebagai fase morula. Selanjutnya pembelahan ini terjadi dari 2 sel menjadi 4 sel, menjadi 8 sel, dan kemudian akan menjadi 16 sel. Yang selanjutnya akan berkembang menjadi blastula, yaitu morula yang memiliki rongga. Pada fase blastula inilah maka zigot akan menempel di endometrium. Setelah berhasil menempel di endometrium, maka blastula akan berkembang menjadi gastrula dan akhirnya akan mengalami organogenesis, yaitu pembentukan organ. Setelah pembentukan organ ini berhasil, maka fase selanjutnya adalah perkembangan organ yang akan dimulai dari trimester pertama sampai trimester ketiga, sampai akhirnya janin siap untuk dilahirkan. Ternyata proses pembentukan manusia ini sudah diterangkan di dalam Al-Quran, yang diterangkan bahwa manusia berasal dari cairan air mani yang membuahi sel telur yang kemudian akan berkembang menjadi seorang manusia. Ini adalah tulisan dari cuplikan ayat tersebut.
Dengan munculnya kuis tadi, maka berakhir pula materi pada hari ini. Selamat belajar dan jangan lupa untuk berdoa. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in my next video.